hadir, baik yang dari puskesmas maupun yang dari sarana kesehatan di desa. Hari ini sesi pertama tadi kita sudah laksanakan sosialisasi BPJS untuk masyarakat. Bersyukur diri untuk memberikan sosialisasi tentang BPJS pada hari ini di Puskesmas Runus. Bicara tentang BPJS ini atau KIS yang selama ini kita gunakan ini bukan baru sebenarnya. Hanya selama ini sejak Puskesmas Runus ini kita sudah jalankan sesuai aturan, mungkin aturan yang mungkin versinya kami juga, ada juga yang ide-ide yang menurut kami sehingga hari ini mungkin aturan yang sebenarnya itu mungkin lebih diperjelas oleh Pak Dilar dari BPJS. Setelah penjelasan dari Pak Dilar, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Izin yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Runus, saya panggil Pak Susan, Pak KTU Puskesmas Runus, Pak Yansen, Ibu KTU. Oh, maaf, Ibu KTU, mohon maaf, Pak Yansen dan teman-teman semua, selamat siang. Kayaknya sudah semangat lagi. Selamat siang. Siang. Atau mungkin sudah makan siang jadi rasanya dendut ngantuk sudah. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada mama semua ya, sudah kenal ya. Oh ada yang belum ya. Baik, saya perkenalkan saja. Izin, nama lengkap saya Sebastianus Damianus Wora, panggilannya Dilar. Saya asal dari ND. Saya bertugas sebagai pelaksana di BPJS sosialisasi. Tapi saya kalau memberi sosialisasi izin, mungkin saya tidak sopan, tapi saya izin berdiri ya Mama. Saya izin berdiri karena laki-laki itu harus berdiri. Bagaimana Pak Yansen? Ya? Saya izin Mama. Baik, izin. Itu untuk perkenalan. Sebelumnya saya di sini memberikan sosialisasi ini tidak hanya memberikan informasi saja. Kita berbagi, kita curhat dari hati ke hati nih. Saya minta dengan sangat Bapak Ibu teman-teman semua, kalau ada kendala terkait pelayanan BPJS terhadap pasien maupun kendala terhadap Bapak Ibu sebagai peserta sendiri, nanti sampaikan. Terima kasih Ibu Kepala Dinas Mama Susan untuk memberikan seluas-luasnya Bapak Ibu untuk bertanya. Baik, sebelumnya saya mau tanya, Bapak Ibu teman-teman tenaga kesehatan sudah punya kartu KIS? Sudah. Belum, aduh sedih. Sebelum kita memberikan sosialisasi ke masyarakat, kita belum punya kartu KIS. Ya, jadi baik. Kalau yang belum, saya mau tanya, ada kendala yang belum? Ada. Baik, sebelum kendala, ini kita rabu. Semua teman-teman sini, semuanya THL, PNS? Sudah PNS, THL, masyarakat semuanya wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Baik, untuk teman-teman yang PNS, THL, namanya kita sebutnya pekerja penerima upah karena setiap bulan dia terima upah, kita diberi upah, sebutnya PPU. Kalau keluarga kita yang tadi yang saya kasih di awal itu namanya peserta PBI, penerima bantuan iuran. Ya, mereka itu dapat iurannya atau dapat kartunya, iuran itu dibayar oleh pemerintah. Kalau Bapak Ibu yang PR atau PNS, 4% dibayar oleh pemerintah, 1% dipotong dari gaji atau upah Bapak Ibu. Begitu. Baik, itu yang iurannya. Untuk pesertanya, peserta itu yang PPU itu ada berapa orang? Ada yang tahu peserta PNS untuk peserta BPJS-nya? Ada berapa orang terdaftar dalam keluarga? Ada yang tahu? Ya. Belum tahu semua nih. Ya. Mungkin BPJS baru 1 hari ini, jadi belum tahu. Baik. Untuk PNS, untuk PNS, Bapak Ibu teman-teman semua, untuk PNS dan THL, mereka itu menanggung 5 anggota keluarga. Jadi saya tunjuk pakai jari, di keram. 5
5 anggota keluarga. Suami, istri yang sah, dengan 3 orang anak. 5. Jangan istri orang lain. Jangan istri orang lain. 5. Istri sah, 5. Contoh, dia sudah menikah, dia 2. Bisa sampai 3 orang, jadi 5 anggota keluarga. Baik. Suami, istri PNS, wajib anggota keluarganya juga didaftarkan sebagai tanggungan PNS. Suami PNS, istri PNS, tanggungannya berapa orang? Ada yang tahu? Nah, 3 orang. Jadi kalau suami PNS, istri PNS tetap 3 orang. Kalaupun anaknya 6, jadi bisa bagi-bagi. Padahal oh, setiap istri 3 orang menanggung, setiap suami 3 orang menanggung. Tidak bisa ya? Ya, karena mengikuti satu daftar gaji saja. Suami istri PNS itu 1 orang yang menanggung daftar gajinya. Yakni kalau suami golongan paling tinggi mengikuti suami. Kalau istri PNS yang paling tinggi mengikuti suami. Atau siapa yang PNS bang mengikuti dia. Jadi seperti itu, kepesertaannya 5. Kalau PPI masyarakat yang di desa itu tidak hitung 5. Mereka 4, 6, 7, 8 sampai semuanya ditanggung. Karena sampaikan ya. Untuk yang kita punya masyarakat, pasti masyarakat akan bertanya kepada teman-teman, Bapak Ibu semua, oh nih Bang Ange, kami punya kartu tidak ada itu mana? Bagaimana caranya? Ada yang pernah ditanya seperti itu? Ada. Ada? Terus jawab apa? Wih, mantap deh. Kami hanya jawab ke dinas sosial. Hanya suruh ke dinas sosial aja, tidak kasih tahu apa-apa. Apa? Langsung ke BPJS Kabupaten. Ada lagi? Langsung kemana? Langsung susulan. Nanti ada susulannya. Ada Karena ada yang sudah terima duluan. Oh iya betul. Tapi suruh mereka kemana? Untuk yang masyarakat yang pertama mereka belum dapatkan cookies, sarankan mereka ke dinas sosial seperti kakak bilang tadi. Ke dinas sosial, jangan lupa bawa dan berkas-berkas. Yang pertama, kartu keluarga fotokopi dengan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan. Nanti berkas itu diserahkan ke dinas sosial. Nanti dinas sosial sebentar. Tahu tidak kantor dinas sosial? Tahu. Di mana? Ayo. Lekong. Jangan sampai teman-teman tidak tahu lagi. Betul, ada teman-teman diri. Persyaratannya ada yang tahu? Persyaratan untuk ubah berkas dan tambah anak. Sebelum gaji. Yang pertama, SK terakhir, kartu keluarga, ya kartu KIS-nya, akte nikah, ada lagi? Sebelum gaji. Ada lagi? Sebelum gaji. Sebelum gaji itu kita melihat suami sudah menanggung atau tidak, istri anak menanggung atau tidak. Nanti kita tambahkan. Jadi saya tekankan lagi, persyaratan untuk urus BPJS untuk PNS, yang pertama SK tanggal terakhir, daftar gaji, kartu keluarga, dan kartu KIS yang lama. Kalau belum silakan bawa itu saja. Itu saya bawa. Fotokopi masing-masing 1 lembar, bawa ke kantor, kita proses. Dia mau tambah, istri mau tambah anak, berkas itu saja. Bisa pahami? Oke, baik. Ya, ya, dengan mantap. Cantongan kunci. Betul sekali Amang. SKTHL, kartu keluarga dan kartu KIS-nya untuk proses penambahan anggota keluarga atau proses untuk berubah kartunya. Jadi teman-teman, untuk SKTHL itu SKTHL yang terbaik golongan 2 dan PNS golongan 1 sampai golongan 2 itu kelas berapa perawatannya? Ya? Kelas 1. Ada yang lain? Kelas 2. Aduh, hadiah. Gantungan kunci. Mama kapus yang menjawab kelas 2. Kelas 2 untuk golongan PNS atau golongan 1 golongan kelas 2. Golongan PNS golongan 3 dan golongan 4 di kelas 1. Nah, di kelas 1. Jadi contoh, saya PNS golongan 2 dan golongan 1, kelas perawatannya di kelas 2. Kalau mau naik kelas perawatannya bisa, tapi kelasnya naik 1 tingkat. Bisa pahami? Setingkat saat berobat di rumah sakit. Contoh saya golongan. Untuk teman-teman THL itu kelas perawatannya juga di kelas 2, golongan 2. Kelas 2. Kalau mau naik kelas saat berobat di rumah sakit, naiknya hanya bisa 1 tingkat, yakni di kelas perawatannya kelas 1. Kalau PNS
golongan 1, golongan 2 dan THL golongan 2 naik di kelas 1 kelas perawatannya, naik di VIP, maka tidak dihitung sebagai pasien BPJS. Naik itu tingkat. Begitu bisa pahami? Jadi golongan 2 naik bisa di kelas 1 perawatannya. Jadi bisa di VIP. Nah, kalau teman-teman yang golongan PNS golongan 3 dan golongan 4 itu kelas perawatannya di kelas 1 bisa naik di VIP, tapi bayar selisih. Begitupun yang PNS dan THL kelas 2 gratis, tapi naik di kelas perawatannya kelas 1 berarti tinggal bayar selisih. Bisa mengerti? Kelasnya ada 3, kelas 3 yang biasa, kelas 2 dan kelas 1 kan? Sebelum VIP kan? VIP itu bukan kelas ya. Nah, kelas 3 ini yang paling rendah itu PBI, yang keluarga kita yang tidak mampu itu PBI kelas 3. Teman-teman yang THL dan PNS golongan 2 dan golongan 1 itu di kelas 2. Teman-teman PNS yang golongan 3 dan golongan 4 di kelas 1. Naiknya bertahap. Bisa pahami? Oke. Kita sendiri. Dokter kasih obat ini, alergi. Jangan bisa. Nah, berarti kita bayar sendiri. Tidak sesuai indikasi medis atau permintaan pasien, maka tidak ditanggung oleh BPJS. Bisa pahami, Bapak Ibu? Baik. BPJS ada yang menjamin, ada yang tidak. Yang menjamin itu sesuai dengan indikasi medis saat berobat. Kalau tidak sesuai dengan indikasi medis dan tidak sesuai prosedur, BPJS tidak menjamin. Khususnya untuk pasien yang atas permintaan sendiri atau APS. Ya. Jadi alurnya, sebentar. Ada yang tahu alur pelayanan peserta BPJS? Alurnya untuk berobat dari mana ke mana, setelah itu lanjut ke mana? Ada yang tahu? Saya peserta, pertama dari mana, kedua selanjutnya ke mana? Ada yang tahu? Tidak tahu? Baik, saya sampaikan. Pertama, saya peserta datang ke pusat runus dulu, diperiksa sakit saya, indikasi saya diperiksa. Kalau sakit saya bisa disembuhkan di puskes runus, maka saya stop sampai puskes runus, saya pulang ke rumah, rawat jalan atau rawat inap di sini atau persalinan di sini. Tetapi kalau indikasi saya, teman-teman puskesmas bahwa cek bahwa ini harus dirujuk, maka pasien itu dari puskes runus diperiksa terlebih dahulu, buat surat rujukan lengkap diagnosa indikasinya, baru rujuk ke rumah sakit yang dituju. Contoh rumah sakit Benjawa atau rumah sakit Rute atau rumah sakit Lehong. Bisa tahu, bisa pahami alurnya dari peserta dari rumah ke puskesmas dulu, ke puskesmas. Setelah diperiksa, kalau memang dia tangani penyakitnya baik, aman, dia bisa pulang. Tapi kalau gawat atau tindakannya tidak bisa ditangani, medis dan alat ada, maka dia dirujuk dengan surat rujukan ke rumah sakit. Bisa pahami? Nanti rumah sakit akan melakukan pelayanan. Kalau di rumah sakit berjawab ceknya memang tidak bisa ditangani penyakit, maka dia bisa melanjut ke rumah sakit tipe yang lebih tinggi. Contoh dari puskesmas bisa ke tipe C atau tipe D. Setelah tipe C, tipe D tidak ditangani, lanjut ke tipe badan saya ini kurang baik, bagus, kurang fit. Saya periksa dulu. Jangan sampai saya ada sakit-sakit seperti ini. Kalau sakit seperti ini saya mau rencanain, bisa. Nanti diperiksa dulu di puskesmas. Di puskesmas dicek dokter di sini atau perawat. Kalau memang benar dia tidak bisa tangani, teman-teman harus merujuk ke rumah sakit yang dituju. Bisa pahami? Bisa. Nah, terkait rujukan sudah 1, 2, 3 kali jika kita ragu. Saya sudah pernah telepon sama mama kepala Jansen nih dengan teman sini, teman-teman puskesmas runus, mereka kita ragu, minta tolong sebagai bantuan. Kalau membuat rujukan lengkap, tolong lengkap, nama lengkap, nomor kartu BPJS-nya, kemudian diagnosanya, anamnesisnya, tensi tekanan darah lengkap, tanggal merujuknya, tanda tangan tanda tangan petugas merujuk, stempel lengkap. Karena apa? Kalau teman-teman isinya tidak lengkap, maka sampai di rumah sakit, teman rumah sakit bingung mau layan pasiennya sakitnya apa. Bisa-bisa mereka tidak bisa dilayani. Begitu ya? Bisa pahami? Terlepas dari dia entry pikir atau tidak. Karena runus ini bukan masuk wilayah Jarpomdat, walaupun ada jaringan,
bisa rujukan manual saja. Yang penting jelas nomor kartunya, nomor kartunya aktif, bisa dirujuk. Kalaupun mereka pakai ambulans atau tanpa ambulans, kalaupun mereka berangkat sendiri, pakai dengan motor atau kendaraan pribadi, rujukannya di sini harus jelas, harus ada rujukannya. Kalau teman-teman sudah kasih keluar surat rujukan, maka harus lengkap. Nanti di rumah sakit akan feedback kembali. Kasiannya begini, Bapak Ibu sekalian, kasiannya begini. Saat pasien dari rumah sudah jauh-jauh ke rumah sakit rutin atau ke rumah sakit berjalan, karena rujukannya tidak lengkap, mereka tidak akan dilayani. Itu saya pastikan, mereka akan tidak dilayani karena rujukannya belum lengkap. Nah, karena kurang diagnosanya, kurang stempel. Kalau kurang stempel lebih fatal. Nanti rumah sakit menganggap itu pasien buat sendiri rujukannya. Begitu. Dan dia tidak akan dilayani. Dia mau proses lapor ke polisi, sampai viral di Facebook, itu tidak bisa. Akhirnya imbasnya kembali ke puskesmas. Nanti viral di puskesmas runus. Puskesmas runus merujuk.